Buat teman-teman yang lagi belajar ekspor dan bingung gimana caranya kirim barang ke luar negeri, tenang aja. Kalian bisa menggunakan jasa forwarder untuk bantu kirim barang. Tapi kalau kalian salah pilih forwarder, bisa-bisa malah rugi karena barangnya rusak atau bahkan dibawa kabur. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu jasa forwarder dan apa tipsnya untuk memilih jasa forwarder yang terpercaya. Pertama-tama, mari kita mulai dulu dengan membahas apa sih jasa forwarder itu. Forwarder atau yang biasa disebut jasa ekspedisi adalah perusahaan yang akan mewakili eksportir untuk mengurus segala hal yang terkait dengan pengiriman barang, mulai dari pengangkutan dari tempat kalian, menyarankan sarana transportasi yang cocok untuk kebutuhan Anda, sampai memastikan barangnya tiba di tujuan. Forwarder ini belum tentu merupakan pihak yang akan mengirim barang kalian end-to-end. Bisa jadi mereka akan bekerja sama dengan berbagai shipping agent. Metode pengiriman barangnya juga bisa menggunakan beberapa mode transportasi, entah itu kapal, truk, pesawat terbang, kereta api, atau kombinasi cara-cara tersebut. Ada beberapa keuntungan untuk menggunakan forwarder ya. Yang pertama, proses pengiriman jadi simple buat kalian karena forwarder akan mengurus semua detailnya dan kalian tinggal bayar doang. Keuntungan yang kedua adalah kalian jadi bisa mengirim barang sedikit atau kurang dari satu kontainer karena pihak forwarder biasanya akan menggabungkan barang kalian dengan kiriman orang lain. Keuntungan yang ketiga adalah kalian bisa konsultasi soal logistik karena forwarder kan memang sehari-harinya ngirim barang ya. Jadi mestinya mereka lebih pengalaman di lapangan. Misalnya aja custom negara mana yang rese, mana yang lebih rileks, atau gimana tipsnya supaya barang tidak gampang rusak di jalan dan sebagainya. Tapi kalau kalian salah memilih forwarder, khawatirnya barang kalian malah rusak di jalan, atau yang lebih parah lagi kalau sampai barangnya dibawa kabur karena barang kalian kan beneran bakal dibawa sama forwarder tuh. Dan pengiriman kalau lewat jalur laut itu bisa berbulan-bulan loh. Jadi kalau selama itu ternyata forwardernya kabur, nyarinya juga bakal susah. Makanya penting banget untuk memilih forwarder yang tepat. Apalagi nilai nominal produk ekspor itu kan bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Tips yang pertama adalah pastikan forwarder memiliki identitas yang jelas. Misalnya aja nama perusahaannya apa, izin perusahaannya nomor berapa, alamat kantornya di mana, dan apa kontak detailsnya. Kalau bisa, saya sarankan teman-teman untuk mampir ke kantor mereka untuk melihat alamatnya bener gak, ini bisnis asli atau tidak. Soalnya ada sebagian forwarder yang websitenya keren, tapi kalau didatangi secara langsung, tidak meyakinkan. Selain itu, cek juga izin usaha forwarder tersebut untuk memastikan mereka bukan forwarder abal-abal. Selanjutnya, pastikan forwarder menyediakan garansi. Forwarder yang sudah berpengalaman biasanya menyediakan garansi karena urusan ekspor-impor itu biasanya nilainya tinggi. Kalau sampai forwarder menyebabkan kalian rugi, harusnya kalian bisa mendapatkan ganti rugi. Tapi besar garansi ini biasanya berbeda-beda untuk tiap forwarder. Jadinya kalian mesti baca hati-hati apa yang mereka cover. Misalnya aja gimana kalau barang telat sampainya, rusak di jalan, hilang dibajak dan sebagainya. Baca baik-baik syarat dan ketentuannya. Ada limitnya nggak? Misalnya aja bisa jadi pihak forwarder hanya mau memberikan kompensasi kalau barangnya telat lebih dari 1 bulan. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang buyer, telat 1 minggu kan juga udah dianggap telat. Jadi baca perjanjiannya dengan hati-hati ya. Kemudian sebelum menyewa forwarder, cek dulu track record mereka. Coba kalian Google, perusahaan ini kena kasus nggak? Selain nama perusahaannya, coba Google juga nama pemilik jasa forwardernya, atau coba tanya ke forum dan sesama eksportir apakah ada yang pernah menggunakan jasa mereka. Tips yang keempat adalah pastikan forwarder transparan mengenai status pengiriman. Karena proses pengiriman itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, coba tanya dulu sama forwardernya, bagaimana cara mereka akan mengupdate kalian tentang status barang dan estimasi waktu kedatangan barang.
Minimal pihak forwardernya harus gampang dihubungi dan bisa menyediakan informasi yang bermanfaat. Ini penting karena banyak forwarder yang hanya akan bilang barang masih di jalan tanpa bisa memberikan keterangan yang lebih lanjut. Kemudian, pastikan forwarder yang kalian gunakan itu memiliki layanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan samakan semua forwarder ya, karena bisa jadi mereka memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Misalnya aja ada forwarder yang lebih pengalaman untuk mengurus pengiriman bahan mentah yang mudah busuk, atau ada forwarder lain yang lebih pengalaman mengurus pengiriman briket yang mudah terbakar, dan sebagainya. Coba aja tanya-tanya dulu sama mereka, apakah mereka memiliki spesialisasi tertentu atau punya pengalaman mengirim komoditas yang mau kalian kirim. Kemudian pastikan juga harganya realistis. Ketika kalian membandingkan harga sejumlah forwarder, jangan gampang tergiur dengan harga murah. Perhatikan layanan apa aja sih yang dimasukkan ke paketnya dengan harga segitu. Jangan-jangan cuma kelihatannya aja murah, tapi kalian masih harus bayar lagi ini itu biar barangnya bisa sampai. By the way, kalian malah harus curiga kalau harganya terlalu murah. Karena ada beberapa kasus penipuan yang terjadi karena eksportir diiming-imingi harga diskon yang miring, tapi nggak taunya barangnya dibawa kabur. Kemungkinan lainnya, forwarder pasang harga murah banget karena mereka masih baru dan belum punya banyak customer sehingga mereka banting harga. Tapi ini juga bisa bahaya buat kalian karena bisa jadi mereka belum punya banyak pengalaman dan memperbesar resiko barang rusak di jalan atau hilang. Kemudian pastikan forwarder memiliki pengalaman dan koneksi yang baik. Forwarder itu biasanya tidak bisa bekerja sendiri, apalagi untuk pengiriman jarak jauh. Makanya penting banget untuk memilih forwarder yang berpengalaman dan punya koneksi yang baik dalam dunia logistik, misalnya aja dengan shipping agent, operator perkapalan, pihak bea cukai, dan sebagainya. Ini bisa membantu dalam negosiasi untuk mendapatkan tarif terbaik, bisa lancar melewati bea cukai, dan memastikan tidak ada dokumen yang kurang. Untuk tahu koneksi dan pengalaman forwarder, kalian bisa tanya-tanya dengan siapa saja sih mereka pernah bekerja sama dan biasanya mengirim barang ke negara mana. Sebagai catatan tambahan, jangan lupa untuk membeli asuransi kargo yang memberikan perlindungan untuk pengiriman melalui darat, laut, ataupun udara. Meskipun kalian sudah berusaha memilih forwarder yang terbaik, tapi kan tetap aja ada resiko di jalan. Kalau kalian mau saya bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara mencari dan membeli asuransi kargo untuk ekspor-impor, silakan komen di bawah. Atau untuk teman-teman yang mau tahu gimana caranya mencari buyer ekspor, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!